Kenapa ada orang kaya dan sukses dari kalangan orang yang bodoh? Banyak orang yang hidup dengan sistem yang udah terbentuk. Maksudnya gimana bang? Coba lihat di sekitar kita, banyak orang-orang yang bekerja yang mencari penghasilan mengikuti sistem suatu lingkungan yang udah ada. Misal lingkungannya yang pekerjaannya sebagai buruh pabrik, sebagai karyawan dan lain-lainnya. Yang mana ya itu adalah normal dan gak apa-apa. Tapi sebagian orang dilahirkan dengan punya pemikiran tertentu yang menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak membuat mereka kaya. Misal mereka punya pemikiran sendiri buat bikin suatu usaha, membuat suatu bisnis, membuat suatu ide yang lebih besar yang mereka impikan dan percaya bahwa itulah yang akan membuat kaya. Tapi kenyataannya apa? Pemikiran-pemikiran yang melawan sistem atau berbeda tersebut ternyata dimusuhi di lingkungannya. Gak jarang mereka akan disepelekan, dianggap bodoh, dan dianggap gak akan bisa buat dapetin apa yang mereka mau. Karena ya lingkungannya emang merasa bahwa dengan kerja tetap sebagai karyawan, bisa nabung, nikah, punya anak, itu cukup gitu. Makanya orang yang punya pemikiran di luar itu, ya dianggap bodoh. Sesuai judul kenapa orang bodoh itu justru lebih sukses, jawabannya adalah yang terlihat bodoh itu sebenarnya tidak bodoh. Mereka dianggap bodoh cuma karena mereka punya pemikiran berbeda. That's it. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang 10 alasan kenapa orang yang dianggap bodoh di lingkungannya itu lebih sukses. Tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Pertama, punya mimpi yang besar. Semua orang yang punya mimpi besar, salah satu tantangannya adalah menjadi berbeda. Gue kasih contoh, mungkin di sini ada teman-teman yang rela mengorbankan masa mudanya dengan mengurangi jatah buat nongkrong, main, atau kegiatan senang-senang lainnya hanya untuk mengerjakan suatu proyek besar yang menjadi mimpinya. Gak jarang gue ngeliat temen gue yang emang punya bisnis atau usaha, ketika kumpul selalu punya jadwal buat pulang duluan, karena mereka sibuk ngejain mimpinya itu. Nah, bagi orang yang gak paham dan menganggap lu itu pulang duluan, di tengah-tengah tongkrongan lalu mereka bilang lu gak setia kawan, fuck up, jangan digubris, lanjutin apa yang lu percaya, seenggaknya lu udah luangin waktu buat temen-temen lu. Nah, bagi orang-orang yang gak nyampe otaknya, mereka ngelihat sifat-sifat ini ya bodoh gitu, gak setia kawan, udah mainnya jarang, sekali main pulang duluan. Jadi buat teman-teman yang masih ada di siklus ini, jangan berhenti, jangan sungkan, jangan takut dianggap bodoh. Kedua, master of one. Master of one adalah orang yang ahli di bidangnya. Gue selalu salut sama teman-teman gue yang menghabiskan seluruh waktunya buat belajar dan memperdalam bidang tertentu yang mereka suka. Tapi anehnya, meskipun ini adalah suatu langkah yang positif, masih banyak orang yang ngeremehin dan menganggap mereka bodoh. Alasannya apa? Mereka membuat suatu alibi bahwa dalam hidup harus memiliki banyak skill, harus bisa apa aja. That's it. Sebenarnya pendapat ini ada benarnya kalau yang dimaksud adalah skill yang emang harus dipelajari sebagai seorang manusia. Ya maksudnya misal kita bisa nyetir sepeda aja kadang gak cukup gitu. Kebutuhan di masa depan mungkin harus bisa nyetir mobil. Ya udah oke, belajar nyetir mobil juga. Tapi kalau yang dimaksud harus punya banyak skill adalah harus bisa otomotif, harus bisa bisnis, tiba-tiba harus bisa musik dan skill-skill lainnya. Itu salah banget. Karena pada akhirnya juga kita diciptakan sebagai manusia emang punya keterbatasan, ada limitnya. Makanya sebagai manusia kita perlu punya satu keahlian, master of one yang benar-benar kita kuasai. Dan dengan satu keahlian yang kita fokuskan itu, kita bisa hidup dari sana. Ketiga, percaya diri yang tinggi. Orang bodoh biasanya lekat dengan ketidakpedulian. Ketidakpedulian ini maksudnya in a good way. Mereka gak peduli sama komentar orang, sama pendapat orang. Mereka punya ambisi yang terlalu nyata dan kuat dan gak akan goyah cuma karena mulut busuk yang keluar dari seseorang. Mereka tentunya juga terbuka atas pendapat kalau itu benar-benar membangun, dan cuma orang-orang tertentu seperti sahabat, keluarga yang mungkin bisa mereka dengar. Karena ya mereka pasti pilih-pilih buat milih yang mana yang harus didengar. Nah, bekal ini tuh bisa bikin mereka tetap terus lanjut di tengah proses yang mereka jalani dalam membangun mimpinya. Keempat, berani memulai. Banyak orang pintar yang ngerasa udah banyak ilmunya, tapi nggak pernah berani buat memulai. Tapi orang-orang yang dianggap bodoh ini dengan semua yang mereka punya, meskipun harus dianggap melawan sistem karena punya pemikiran yang berbeda, mereka seringkali lebih berani karena ya mereka beranggapan buat apa ilmu yang didapat tapi nggak dijalankan. Rencana yang baik adalah rencana yang dijalankan. Kelima, pantang menyerah. Inilah salah satu pentingnya Master of One.
Sebelum sukses, pasti kita akan dihadapkan dengan yang namanya kegagalan. Pasti, tidak ada di dunia ini orang sukses yang cukup dengan satu jalan. Pasti akan ada jalan-jalan lain yang ditempuh untuk menuju kesuksesan. Nah, Master of One ini berperan penting karena kalau kita hanya fokus dalam satu bidang keahlian, kegagalan yang akan kita terima selama hidup, ketika kita mengambil itu sebagai sebuah pelajaran, kegagalan itu akan menjadi pelajaran terbesar untuk kita mencapai di titik atas di dalam bidang kita. Kita kasih contoh seorang pebisnis, pasti pernah rugi, tapi mereka jadiin itu sebagai sebuah pelajaran. Nah, kerugian yang dianggap kegagalan itu sebenarnya adalah pembelian sebuah pengalaman. Karena bayangin aja kalau nggak pernah rugi, gimana kedepannya memanage uang, pemasukan, pengeluaran, atau keuntungan. Justru dari pengalaman kerugian itulah bisa sesukses sekarang. Keenam adalah keberanian untuk mengambil resiko. Kadang-kadang orang yang dianggap bodoh oleh orang lain justru memiliki keberanian besar untuk mengambil resiko besar dalam kehidupan atau bisnis. Meskipun resiko ini tampak berani, kadang hal-hal ini dapat membawa mereka meraih kesuksesan yang besar. Orang yang sering dianggap bodoh oleh orang lain mungkin memiliki keberanian yang luar biasa untuk melangkah keluar dari zona nyaman mereka. Mereka mungkin tidak terikat oleh aturan atau paradigma yang telah ditetapkan oleh orang lain, yang memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dan inovatif dalam menghadapi tantangan. Orang-orang yang sukses seringkali memiliki ketahanan terhadap kegagalan. Mereka tidak takut untuk mencoba dan gagal, dan ini bisa sangat relevan dengan mereka yang dianggap bodoh. Ketika seseorang tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan kegagalan, mereka lebih cenderung mengambil resiko yang lebih besar. Yang ketujuh adalah kreativitas dan inovasi. Orang yang dianggap bodoh mungkin memiliki cara pandang yang unik atau kreatif dalam memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu yang baru. Inovasi ini dapat menjadi kunci kesuksesan mereka. Orang yang dianggap bodoh mungkin tidak terbelenggu oleh batasan atau ekspektasi konvensional. Mereka mungkin lebih berani dalam berpikir di luar kotak atau mencoba pendekatan yang tidak biasa dalam menyelesaikan masalah atau menciptakan produk baru. Kreativitas mereka seringkali muncul dari perspektif yang unik dan tidak terikat oleh norma-norma yang ada. Kreativitas seringkali melibatkan kemampuan untuk menggabungkan ide-ide yang tidak terduga atau berlawanan menjadi solusi yang inovatif. Orang bodoh mungkin memiliki cara berpikir yang tidak terduga atau seringkali asosiatif, yang memungkinkan mereka untuk menemukan hubungan baru antara konsep-konsep yang mungkin terlihat tidak berhubungan. Kadang-kadang, orang yang dianggap bodoh memiliki keberanian untuk mengemukakan ide-ide yang mungkin dianggap aneh atau tidak konvensional oleh orang lain. Ini dapat membawa mereka untuk menguji batas-batas dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan inovatif. Yang kedelapan adalah ketekunan dan kerja keras. Meskipun mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan yang formal, ketekunan dan kerja keras yang luar biasa dapat membantu seseorang mencapai tujuannya. Orang yang dianggap bodoh mungkin menghadapi banyak tantangan dalam hidup mereka, tetapi ketekunan mereka memungkinkan mereka untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan yang sulit. Ketekunan ini bisa menjadikan kekuatan utama dalam mengatasi setiap hambatan yang mungkin menghalangi mereka. Kerja keras seringkali didorong oleh motivasi internal yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu. Orang-orang yang dianggap bodoh mungkin memiliki motivasi yang mendalam, entah itu untuk membuktikan diri kepada orang lain atau untuk mengubah situasi hidup mereka sendiri dan keluarga mereka. Yang kesembilan adalah koneksi dan keberuntungan. Kadang-kadang, faktor keberuntungan atau memiliki koneksi yang baik juga dapat membantu seseorang menjadi sukses, terlepas dari tingkat kecerdasan atau pendidikan mereka. Meskipun mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan atau kejelasan formal yang diakui, orang yang dianggap bodoh mungkin memiliki jaringan sosial yang kuat. Ini bisa termasuk hubungan dengan orang-orang yang memiliki sumber daya, pengetahuan, atau kesempatan yang penting untuk mencapai kesuksesan dalam bidang tertentu. Kadang-kadang, keberuntungan bisa datang dalam bentuk kesempatan yang tidak terduga. Orang bodoh yang mungkin tidak memiliki strategi atau rencana yang jelas dapat menemukan diri mereka di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, memungkinkan mereka untuk mengambil langkah yang bisa membawa mereka menuju kesuksesan. Yang ke-10 adalah mengambil peluang saat tepat. Beberapa orang mungkin memiliki intuisi yang sangat kuat untuk mengenali peluang besar dan mengambil langkah yang tepat pada waktu yang tepat.
Meskipun tidak terlihat cerdas dalam hal lain, orang yang dianggap bodoh mungkin memiliki intuisi yang kuat dalam mengenali peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka mungkin tidak terbelenggu oleh analisis yang berlebihan atau ketakutan atau resiko yang memungkinkan mereka untuk bertindak lebih cepat dan mengambil langkah yang diperlukan ketika peluang muncul. Orang-orang yang mungkin dianggap kurang cerdas secara konvensional seringkali memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Mereka mungkin lebih fleksibel dalam memanfaatkan perubahan pasar, teknologi, atau kebutuhan pasar yang baru untuk menciptakan nilai atas kesempatan yang baru. Nah, itu tadi adalah 10 alasan kenapa orang yang dianggap bodoh itu malah lebih sukses. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Crafts ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari. Sekian, gue Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.